Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana kita sampai pada Al-Martabah Ats-Tsalitsah, tingkatan yang ketiga di dalam Islam setelah Al-Islam, Al-Iman, dan tingkatan yang ketiga adalah Al-Ihsan. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-martabatu as-salitsatu al-ihsan. Tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ruknun wahid, satu rukun pada al-ihsan. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak mampu maka engkau yakin bahwa Allah melihat engkau. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Dan juga firman Allah, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, yang melihat engkau tatkala engkau sedang berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan tatkala engkau bersama dengan orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qawluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatluhu minhu min Qur'an. Dan tatkala engkau berada dalam satu urusan, ketika engkau sedang membaca Al-Quran, dan tatkala kalian mengamalkan satu amalan, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami menjadi saksi atas kalian. Id tufiduna fih, ketika kalian mengerjakan sesuatu tersebut. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan, di mana engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika tidak mampu maka yakin bahwa Allah melihat kita. Di sini al-ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, seorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ya, di mana makhluk tidak mungkin melihat Allah dengan kedua matanya. Makhluk tidak mungkin melihat Allah di dunia, ya, karena manusia akan melihat Allah. Orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mereka sampai pada hari kiamat, dan tatkala mereka sudah masuk di dalam surga. Adapun di dunia, sungguh mereka tidak akan bisa melihat Allah, tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga definisi daripada al-ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ini dari sisi keyakinan, dari sisi ilmu, dan apa yang ada di dalam hati kita akan ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beribadah kepada Allah sampai pada tingkatan, sampai pada derajat seakan-akan melihat Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Ya, di mana hati ma'rifatullah, hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tidak melihat Allah namun seakan-akan melihat Allah. Demikian ibadahnya para nabi dan para rasul, di mana tingkatan ihsan mereka sampai pada keadaan ibadatu al-musyahadah. Ibadahnya para nabi dan para rasul adalah ibadah musyahadah, ibadah seakan-akan mereka menyaksikan Allah, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak bisa melihat Allah di dunia, tetapi ibadah mereka seakan-akan melihat Allah. Ya, seorang mengerjakan sesuatu di hadapan atasannya, di hadapan bosnya, tentu tidak sama dengan mengerjakan sesuatu sendirian, tidak dilihat orang lain. Demikian seorang beribadah seakan-akan melihat Allah, tentu ibadah yang luar biasa. Maka dikatakan inilah ibadahnya para nabi dan para rasul. Demikian juga orang-orang yang sampai pada keadaan mendekati mereka, wali-wali Allah, orang-orang saleh, orang-orang beriman, para syuhada, ya, mereka yang mati syahid di jalan Allah, orang-orang mulia. Bisa jadi derajat mereka dalam beribadah kepada Allah sampai pada ihsan, yaitu ihsan yang paling tinggi, seakan-akan melihat Allah. Bagaimana dengan kita semuanya? Kita pun berusaha. Kalau ditanya apakah kita juga bisa, dengan izin Allah, dengan taufik Allah, kesungguhan kita, keikhlasan kita, ittiba kita, maka kita pun bisa mendekati ibadah tersebut. Ibadatul musyahadah, yaitu ibadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kedua disebutkan dalam hadis tadi, an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah pada Allah seakan-akan melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Ini yang disebut dengan ibadatul muraqabah. Ibadah yang kedua setelah ibadah musyahadah adalah ibadah yang ada di bawahnya, tingkatan di bawahnya, ibadatul muraqabah, yaitu ibadah dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah merasa diawasi Allah, yakin dilihat Allah, yakin disaksikan oleh Allah, yakin didengar oleh Allah. Ini muraqabah. Maka ihsan dengan tingkatan yang kedua, tingkatan di bawah ya muraqabah, di bawah musyahadah adalah muraqabah, yaitu seakan-akan ya ketika tidak mampu seakan melihat Allah, maka ia yakin bahwa Allah melihat kita. Maka ibadah muraqabah tersebut yaitu ibadah yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, ibadah yang dipenuhi dengan lari dari semua perkara yang membuat Allah murka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sifat orang-orang yang beriman yang paling menonjol di dalam hati mereka adalah rasa takut kepada Allah. Maka ibadahnya ahlul ihsan, orang-orang yang sampai pada derajat ihsan, kalau tidak mampu musyahadah, maka ia muraqabah, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti dalam ibadah tersebut semuanya hanya rasa takut kepada Allah. Tidak demikian, karena ibadah seorang muslim ada rasa takut kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah, dan dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah hati ada semua di dalam dirinya, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, bergantung kepada Allah. Demikian hati yang bertakwa, hati yang beriman. Namun sisi yang ditonjolkan di sini dikatakan seorang sampai pada derajat ihsan ketika ia ibadah kepada Allah dengan muraqabah. Seperti apa muraqabah? Hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia yakin bahwa Allah melihatnya, Allah mengawasi,
Allah menyaksikannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalil dari 3 tingkatan di dalam Islam, yaitu al-Islam, al-Iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah al-Ihsan, yaitu hadis Jibril alaihissalam. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Seorang muncul kepada kami, datang kepada kami, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda-tanda bepergian. Namun seorang dari kami pun tidak ada yang mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ia pun segera mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia luruskan, ia tempelkan kedua lututnya di hadapan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, sendiri. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Maka orang ini kemudian mengatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasummu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ketika ditanya, kabarkan kepadaku tentang Islam, Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah jika mendapatkan bekal. Qala sadaqta, maka orang tersebut mengatakan benar jawabanmu. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun keheranan bagaimana orang tersebut bertanya sekaligus orang tersebut membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian orang tersebut mengatakan, dan kabarkan kepadaku juga tentang al-iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, orang ini mengatakan benar jawabanmu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang tersebut mengatakan, dan kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, engkau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Orang ini bertanya keempat kalinya, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka orang tersebut menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Orang tersebut kemudian melanjutkan pertanyaannya, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Rasulullah menjawab, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya, engkau melihat seorang yang tidak memakai sendal, tidak berpakaian, ia bergantung pada orang lain, pengembala kambing, ternyata keadaannya mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Qala famadha falabithna maliyah. Maka orang tersebut kemudian pun pergi dan
Kami pun terdiam dalam beberapa waktu. Faqala ya Umar atadri manis sa'il? Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka beliau pun menjawab, sesungguhnya tadi itu Jibril alaihissalam datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana kedatangan beliau menjelma sebagai seorang manusia. Ia pun mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mendatangi majelis ilmu. Ia berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, badan dan pakaiannya sangat bersih, tidak ada tanda-tanda bepergian. Ia pun mendekat kepada Nabi SAW. Ia luruskan lututnya dengan lutut Nabi. Ia pun bersikap tawadhu, rendah hati. Ia letakkan kedua tangannya di pahanya sendiri, tunduk di hadapan seorang guru. Kemudian bertanya tentang 5 perkara tadi. Kabarkan kepadaku tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Inilah tingkatan di dalam Islam. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan di atasnya adalah iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Kita perhatikan Islam, di dalamnya rukun Islam, dan ini semua perkara yang terlihat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Sesuatu yang terlihat. Ini amalan badan, amalan yang nampak. Tingkatan di atasnya amalan hati, amalan yang tidak terlihat. Jibril alaihissalam bertanya tentang al-iman. Rasulullah menjawab, iman pada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, demikian rukun iman. Sesuatu yang tidak mereka lihat, tidak mereka saksikan, perkara yang gaib, dan mereka beriman dengan sesuatu yang tidak nampak tersebut. Ternyata amalan hati derajatnya lebih tinggi daripada amalan badan. Ya, tidak menyepelekan satu amalan di atas amalan yang lain, tetapi ketika kita memahami sesuatu, ternyata satu dengan yang lain dibedakan oleh Allah. Faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Para rasul diutamakan lebih daripada para nabi. Para nabi diutamakan lebih daripada umumnya manusia. Ulul azmi diutamakan lebih daripada mereka para rasul. Demikian Muhammad SAW, rasul yang paling mulia dari semua ulul azmi dan semua rasul dan nabi. Demikianlah Allah utamakan sebagian di atas sebagian yang lain, dengan tanpa menghinakan atau merendahkan mereka-mereka yang tidak diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam amalan Islam juga demikian. Tingkatan yang pertama adalah Islam, tingkatan di atasnya adalah iman. Sesuatu yang tidak terlihat dalam diri kita, ada keimanan. Dan iman tadi sudah disebutkan bertingkat-tingkat. Imannya Abu Bakar tidak sama dengan iman seluruh sahabat. Imannya Khulafa ar-Rasyidun tidak sama dengan sahabat yang lain. Imannya para sahabat al-Ashar al-Mubashsharun bil Jannah, para sahabat 10 yang dikabarkan surga. Tentu yang dikabarkan surga tidak terbatas pada 10, namun 10 tersebut yang disebutkan dalam satu hadis. Maka sangat masyhur ya, sangat terkenal bahwa 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, padahal lebih banyak dari itu. Ya, lebih dari 40 sahabat dikabarkan masuk dalam surga. Tentu mereka keimanannya lebih daripada sahabat yang lain. Demikianlah Allah memuliakan sebagian di atas sebagian yang lain. Tingkatan di dalam Islam, yang pertama Islam, yang di atasnya iman, dan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Setelah bertanya tentang 3 perkara, Jibril bertanya tentang kapan kiamat. Rasulullah menjawab, yang ditanya, maksudnya Rasulullah, tidak lebih tahu dari yang bertanya, maksudnya Jibril alaihissalam. Maka ilmu tentang kapan hari kiamat hanya milik Allah.
ada di sisi Allah. Tidak ada makhluk yang tahu, sampai pun Rasul yang paling mulia tidak tahu. Malaikat yang paling mulia tidak tahu. Jibril alaihissalam. Kemudian yang terakhir bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan tanda-tandanya adalah budak wanita melahirkan tuannya, dan yang kedua, orang-orang miskin dibuka dunia sehingga mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, meninggikan rumah. Kemudian di akhir Rasulullah kabarkan sesungguhnya tadi adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang mengajarkan langsung adalah Rasulullah SAW. Ketika ditanya, Rasulullah menjawab. Ditanya, menjawab. Jibril bertanya, ternyata yang bertanya juga dikatakan sebagai yang mengajarkan. Kenapa? Karena ia bertanya dan dengan sebab pertanyaan tersebut manusia menjadi faham. Maka seakan yang bertanya pun mengajarkan kepada mereka. Ini salah satu perkara yang diperbolehkan dalam majelis ilmu. Jika seorang sudah tahu jawabannya, sudah tahu ilmunya, namun tahu teman-teman di dalam majelis mungkin mereka belum faham, sehingga ia bertanya kepada guru agar jawabannya sampai kepada semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tentu faedah sangat banyak, pelajaran sangat banyak di dalam hadis ini. Dan kita ambil satu faedah terkait dengan adab sebagai seorang penuntut ilmu. Di dalam hadis tadi disebutkan banyak adab, ya, bagaimana Jibril datang di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, beradab dengan guru, demikian sampai meninggalkan majelis. Maka adab seorang penuntut ilmu ada 6 adab, ya, dikhususkan kewajiban penuntut ilmu. Yang pertama, kewajiban kepada diri sendiri. Kewajiban penuntut ilmu yang kedua, kewajiban kepada guru-gurunya. Kewajiban yang ketiga, kewajiban kepada tempat ataupun majelis ilmu. Kemudian kewajiban yang keempat, kewajiban kepada sahabat-sahabatnya di dalam majelis ilmu. Yang kelima, kewajiban kepada kitab yang ia miliki dalam majelis ilmu. Dan yang keenam, kewajiban kepada ilmu itu sendiri. Kewajiban yang pertama yaitu kewajiban kepada diri sendiri. Seorang penuntut ilmu sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang agung. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Seandainya ada sebagian dari mereka yang berjihad di jalan Allah, mereka yang menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu, tatkala mereka pulang, mereka bisa memberikan peringatan agar mereka menjadi orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Maka menuntut ilmu adalah ibadah. Ibadah maka diharuskan untuk ikhlas kepada Allah. Dan yang kedua, benar-benar mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Bersamaan dengan itu, seorang penuntut ilmu hendaklah ada pada dirinya akhlak dan adab. Hati yang bersih, di mana hati selalu takut pada Allah, hati cinta kepada Allah, hati mengagungkan Allah, hati yang merasa diawasi Allah. Demikian ibadah hati. Ia pun berakhlak kepada Allah, ia berakhlak kepada manusia. Ini kewajiban seorang penuntut ilmu kepada diri sendiri. Kewajiban yang kedua, kewajiban kepada guru. Hendaklah seorang penuntut ilmu memuliakan gurunya. Bagaimana Jibril alaihissalam datang pada Nabi, mendekat kepada Nabi, duduk. Ia pun dekatkan dirinya, kedua lututnya kepada Nabi. Ia letakkan tangannya di atas pahanya. Begitu khusyuk dan tenang di hadapan gurunya. Ini adab kepada guru, kewajiban penuntut ilmu kepada guru. Kewajiban yang ketiga, dengan tempat. Ia tahu bahwa majelis ilmu bukan seperti majelis yang lain. Majelis ilmu tidak sama dengan duduk di pasar, duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, tidak sama. Ini majelis ilmu. Maka harus beradab. Seorang punya kewajiban dengan majelis tersebut memuliakan. Para salaf ketika sudah masuk di majelis ilmu, sungguh mereka tidak tergeser, mereka tidak bergerak. Seakan-akan di pundak dan kepala mereka ada burung. Tidak ingin burung tersebut terbang, saking tenangnya, khusyuknya mereka. Ya, kisah ketika Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ketika sedang munazarah
sedang berdialog dengan orang-orang takfiri, orang-orang khawarij, ya, itu dari mulai semenjak salat asar terus berlanjut sampai setelah maghrib, setelah isya, sampai mendekati waktu subuh. Murid-murid yang mendampingi Syekh Al-Albani, mereka mengatakan kami sudah sangat payah, kami sudah sangat capek. Iya, mereka sudah gerak kanan kiri, geser, ganti posisi duduk. Iya, perasaan bokong sudah terasa sangat panas, tidak enak. Tapi Syekh tetap duduk tenang, tidak bergeser sama sekali. Subhanallah, demikian. Iya, kesungguhan kita dalam majelis ilmu. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah dengan sahabat-sahabat kita. Ya, kewajiban dengan sahabat-sahabat kita di mana kita bermajelis ilmu. Hendaklah kita punya adab. Kalau kita berakhlak dan beradab kepada orang lain, apalagi mereka adalah para penuntut ilmu, hendaklah kita memiliki hati yang bersih pada mereka. Hendaklah hati kita cinta mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka benar, maka kita menguatkan kebenaran tersebut. Ketika mereka ada yang kurang, ada yang salah, kita tunjukkan, kita sampaikan, kita nasihati dengan cara yang baik, dengan akhlak. Demikian kita bersahabat dalam majelis ilmu dengan sahabat-sahabat kita. Kemudian yang kelima, kewajiban kita dengan kitab. Penuntut ilmu punya kitab, punya catatan. Maka muliakan ilmu tersebut, catatan tersebut, kitab tersebut. Jaga kitab tersebut. Ya, jangan sampai hilang, jangan sampai hilang dari kita begitu saja. Para ulama mereka sangat bakhil dengan kitab. Kenapa sampai dikatakan bakhil? Karena ilmu ada di situ. Ketika dipinjam orang lain, maka boleh, tapi dia sangat disiplin. Kenapa? Karena disitulah dia menjaga ilmu. Ya, kadang seorang minjamkan, tahu-tahu dia lupa siapa yang pinjam, sudah sekian tahun. Ya, kitab yang ada di rumah tidak pernah dibaca, tidak pernah dijaga. Maka tidak demikian. Ilmu wajib untuk kita jaga. Dan adab yang terakhir, yang keenam adalah adab kepada ilmu. Ya, ilmu adalah warisan para nabi dan para rasul. Barang siapa mengambil ilmu, sungguh mendapatkan bagian besar dalam kehidupannya. Maka ilmu, di antara kewajiban kita, agar kita bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu. Bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu, kemudian kesungguhan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kesungguhan kita untuk menyampaikan ilmu tersebut, mendakwahkan ilmu tersebut. Ya, karena satu kebaikan wajib untuk kita syukuri. Harta yang Allah berikan pada kita ternyata wajib untuk kita zakati. Wajib untuk kita tunaikan hak-haknya, kewajiban-kewajibannya. Apalagi ilmu lebih mulia daripada harta, maka ilmu harus kita syukuri. Ilmu harus kita zakati, dan zakat ilmu tersebut adalah berdakwah, menyampaikan ilmu pada orang lain. Ya, walaupun dengan satu kalimat kita sampaikan pada orang lain, maka sungguh itu adalah bagian daripada kesungguhan kita untuk mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan menyampaikan ilmu kepada saudara-saudara kita. Demikian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkait dengan martabat yang terakhir, yaitu al-ihsan, kesungguhan kita semuanya untuk beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Dan kemudian sebutkan dalil hadis Jibril alaihissalam tatkala datang pada Nabi SAW dan para sahabat. Dan di situ banyak faedah. Di antara faedah yang kita ambil adalah faedah sebagai seorang penuntut ilmu, hendaklah menunaikan akhlak dan adab serta kewajiban kepada ilmu tersebut. Ada 6 kewajiban yang tadi sudah kita bahas bersama. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.